akan membahas tentang motor R15. Dan motor ini telah menggunakan cylinder block dari TDR. Hello Hypesoner, balik lagi dengan gue Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Kali ini gue akan membahas tentang motor R15. Motor sport yang keren, berjiwa muda, lincah, untuk digunakan baik harian, touring, ataupun balap. Bicara tentang kenyamanan motor, memang nggak pernah ada habisnya. Karena pengendara motor itu ingin yang terbaik, nyaman, aman, dan juga tidak merepotkan. Dan awet tentunya. Nah, motor R15 ini telah dipasang high performa part dari TDR. Kalau lu yang mau tahu part apa aja yang dipasang, lu bisa cek. Produknya ada di belakang gua, atau lu masuk langsung ke oneteamstore.com dan lu klik R15 di kolom search-nya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke proses upgrade motor ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dulu, serta jangan lu skip biar lu tidak tertinggal informasi yang akan gue bagikan. Oke, gitu aja. Ciao.
Hightoner, seperti yang lu udah lihat semua bahwa motor ini sudah selesai di-upgrade menggunakan high performance part dari TDR di bagian handling, power, style, dan maintenance. Nah, perlu diingat bahwa untuk pertama kali upgrade, lebih baik mengupgrade di bagian handling dulu. Karena akan menambah keamanan serta kenyamanan lu dalam berkendara. Solusi apa aja sih yang HPZ punya untuk motor ini? Kita bahas satu persatu dan mulai dari suspensi. Untuk suspensi belakang, motor ini menggunakan YSS tipe Z Series. Tapi bila lu mau upgrade lagi shocknya, lu bisa menggunakan tipe G Sport, di mana sudah ada fitur tambahan berupa rebound. Atau bahkan lu bisa pilih tipe G Racing, di mana fitur tambahannya adalah rebound dan compression. Bagi lu semua yang belum tahu atau belum nonton video gue tentang fitur di shock YSS serta cara settingnya, lu bisa cek video gue yang lalu atau klik di link ini. Untuk bagian depan, dikarenakan motor ini menggunakan upside down, maka lu nggak bisa pakai front fork upgraded dari YSS. Tapi jangan khawatir, karena YSS punya solusi lainnya, yaitu open cartridge. Sebenarnya apa sih bedanya antara shock bawaan dan nanti yang setelah diganti open cartridge ini? Jadi di open cartridge ini, YSS menambahkan fitur spring preload, serta ada rebound untuk sisi yang ini dan kompresi untuk sisi satunya lagi. Jadi fitur-fitur ini dapat membuat lu semua bisa setting suspensi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan lu semua. Oke, itu dari bagian suspensi. Sekarang kita masuk ke bagian wheel. Di bagian wheel lu bisa fokuskan pada upgrade di bagian sprocket, atau disebut juga gear. Sprocket lu bisa ganti depan atau ganti belakang. Prinsipnya gimana? Ketika lu membutuhkan akselerasi, lu bisa mengganti sprocket depan dengan yang lebih kecil atau mata lebih sedikit. Tetapi kalau lu membutuhkan top speed, lu bisa ganti sprocket depan dengan mata yang lebih banyak atau ukuran yang lebih besar. Hal ini berlaku juga untuk sprocket belakang. Jadi tinggal lu pilih lu mau ganti sprocket depan atau ganti sprocket belakang. Untuk penggantian sprocket lebih baik lu konsultasi dulu dengan mekanik yang lu kenal, karena ada kemungkinan ketika lu mengganti dengan ukuran yang jauh dari standar, lu harus memakai rantai yang lebih panjang. Oke, itu di bagian wheel. Sekarang kita masuk ke bagian brake system. Di bagian brake system, tentu saja motor ini sudah menggunakan brake hose dari TDR. Lalu tak lupa juga menggunakan disc rotor depan floating yang ukuran lebih besar, di mana ukuran lebih besar akan memperbaiki sistem pengereman. Untuk bagian belakang, menggunakan kaliper dari TDR. Jadi jangan lupa ketika lu upgrade power, pastikan dulu upgrade dulu di handlingnya. Jangan sampai motor lu kenceng tapi nggak bisa berhenti. Setelah tadi kita membahas bagian handling, sekarang kita akan masuk ke bagian power. Dan motor ini telah menggunakan silinder blok dari TDR dengan piston ukuran 63 mm yang membuatnya berubah cc dari 150 cc menjadi 183 cc. Penggantian pada silinder blok harus diikuti dengan penggantian dari injektor. Kenapa? Karena kita tidak mengganti ECU di motor ini. Penggantian ECU pada motor bore up itu bukanlah kebutuhan motor, tapi kebutuhan dari si rider. Dengan mendapatkan injektor yang pas dan AFR yang pas, maka ECU standar masih bisa dipakai di motor bore up. Untuk motor ini, gue memakai injektor ukuran 185 cc dari TDR. Bagian lainnya gue tidak akan bahas terlalu detail karena lu bisa cek list produknya apa aja di oneteamstore.com. Sekarang kita akan masuk ke bagian style. Karena high performance motorcycle harus gaya juga dong. Oke, Hightoner, tadi kita sudah bahas mengenai handling dan power di motor L15 ini. Untuk bagian stylenya, gue menggunakan hand grip dari TDR serta lampu LED dari TDR. Dan untuk produk-produk ini lu bisa cek di oneteamstore.com. Lalu untuk bagian maintenance, gue percayakan ke Vroom. Dari oli mesinnya, dari coolant-nya, dan tadi dari brake fluid-nya. Bagi lu semua yang punya motor L15 dan lu mau modifikasi seperti ini, lu bisa langsung datengin ke One Team Network di daerah lu. Dan kalau misal lu masih ragu mana One Team Network yang benar, lu bisa WhatsApp ke nomor ini untuk menanyakan lokasi One Team Network yang ada di kota lu.
Oke, gue mau bahas juga ketika motor ini masih standar, gue tes di mesin dyno Axis dan didapatkan hasilnya sebesar 18 horsepower on wheel. Setelah gue ganti, setelah gue upgrade menggunakan high performance part, didapatlah horsepower sebesar 22,8 yang berarti ada peningkatan sebesar 4 horsepower. Jadi tunggu apa lagi? Buat lu yang punya motor L15, segera upgrade motor lu. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video gue selanjutnya. Ciao!